untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa. Ada kami di sini, media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, tenang percaya. Independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV. Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Semoga Kompas TV senantiasa menjadi media yang jujur menyuarakan kebenaran dan amanah sebagai sumber informasi terpercaya bagi masyarakat. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Puting beliung terjadi di tengah kebakaran hutan dan lahan yang melanda Bukit Teletabis, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya kebakaran yang sudah mulai terkendali kini kembali meluas. Hingga Senin siang, kebakaran masih terjadi di tempat pembuangan akhir Kopi Luhur, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kondisi angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke titik lain. 4 orang menjadi tersangka kasus penculikan seorang perempuan yang dinarasikan sebagai tradisi kawin tangkap di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Bakal calon Presiden Anies Baswedan akan menemui bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar di DPP Partai Kebangkitan Bangsa hari ini. Pertemuan Anies Muhaimin membahas program pemenangan pasangan bakal Capres-Cawapres. Jelang malam puncak perayaan HUT ke-12 Kompas TV, persiapan semakin matang. Perayaan HUT ke-12 Kompas TV akan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan selebritas. Selamat siang, saudara. Kita berjumpa lagi di Kompas Siang 11 September 2023. Selain 5 berita utama tadi, simak juga informasi soal penyelidikan penyebab kematian ibu dan anak yang ditemukan di sebuah rumah di Cinere, Depok, Jawa Barat. Ada pula informasi soal pemerkosa santriwati di Semarang, Jawa Tengah yang sudah ditangkap polisi. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mendoktrin para calon korbannya serta mengiming-imingi hadiah berupa beasiswa kuliah. Bersama saya Harjuno Pramudito. Saya Paskali Siswari. Kita mulai selengkapnya Kompas Siang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, polisi masih menyelidiki penyebab kematian ibu dan anak yang ditemukan di sebuah rumah di Cinere, Depok, Jawa Barat. Olah TKP kedua telah dilakukan dan sejumlah bukti, termasuk cairan yang ditemukan di dekat kedua jenazah, kini diperiksa lebih lanjut oleh polisi.
Misteri kematian ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di kamar mandi di rumah di Cinere, Depok, Jawa Barat masih jadi teka-teki. Sabtu kemarin, polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa sejumlah barang bukti yang ditemukan berupa dokumen dan bukti pembayaran. Sebelumnya, polisi juga menemukan botol berisi cairan dan surat yang diduga ditulis oleh korban. Polisi akan menguji cairan tersebut apakah mengandung zat tertentu. Tentu cairan yang didapatkan tentunya hanya kita ambil sampel-sampelnya, kita akan ujikan apakah itu zat tertentu ataukah hanya air biasa. Kita masih belum bisa. Ada beberapa dokumen yang tentunya kita amankan yang tentunya kita harapkan menjadi petunjuk dalam penyelidikan. Kalau isinya Pak, dokumen itu apa Pak? Tentunya dokumen-dokumen yang terkait. Setidaknya 10 orang saksi dari keluarga, tetangga, dan petugas keamanan perumahan telah dimintai keterangan. Kedua korban yang adalah ibu dan anak selama ini dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Kesehariannya sebetulnya orangnya emang jarang komunikasi ya ke warga ataupun ke kami sebagai security, tidak pernah tegur sapa atau apa. Itu sehari-hariannya seperti itu. Paling kalau kebetulan saya patroli melihat dia ada di depan rumahnya nyiram atau apa, paling kalaupun saya nyapa dia dengan anggukan aja. Selain mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya juga menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR guna mengungkap penyebab kematian korban. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan kasus yang kini ditangani Polda Metro Jaya? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Gracia Adur di Polda Metro. Gracia, sejumlah barang bukti dan juga keterangan saksi telah dikumpulkan. Lalu bagaimana hasil penyelidikan sementara? Apakah sudah diketahui dugaan penyebab kematian kedua korban yang merupakan ibu dan anak ini? Sampai di hari kelima, Paskalis dan juga saudara, polisi masih belum bisa menduga penyebab kematian kedua jenazah ini. Apakah dugaannya ini disebabkan oleh kasus pembunuhan atau bunuh diri, saudara? Karena polisi masih mengumpulkan sejumlah barang bukti yang ini juga masih diselidiki oleh tim penyidik Polda Metro Jaya setelah melakukan olah TKP sebanyak 2 kali, saudara. Nah, dari hasil penemuan olah TKP yang dilakukan di hari Kamis dan juga di hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, barang bukti yang saat ini masih diperiksa oleh polisi diantaranya adalah cairan di dalam botol, kemudian transaksi kebutuhan harian, dan juga adanya penemuan surat ataupun catatan yang bertuliskan inisial S dan K beserta nomor telepon, dan juga ada penemuan dokumen di salah satu laptop milik korban, saudara. Nah, ini semua masih diselidiki menggunakan metode scientific investigasi. Apakah ini merupakan metode dengan mengumpulkan sejumlah penemuan, diantaranya baik penemuan teknis ataupun penemuan dokumentasi yang ini kemudian akan diteliti menggunakan investigasi keilmiahan, saudara. Nah, pemeriksaan olah TKP yang dilakukan kemarin ini tentunya melibatkan pihak luar, diantaranya adalah APSIFOR, yaitu Asosiasi Psikologi Forensik, di mana tugasnya adalah memeriksa dokumen-dokumen yang ditemukan. Tentunya ini melibatkan pendapat dari para ahli, saudara. Nah, hingga hari ini tim forensik dari Bidokes Polda Metro Jaya masih belum bisa menginformasikan terkait hasil identifikasi jenazah yang saat ini masih berada di Rumah Sakit Kramat Jati Polri, saudara. Sempat diinformasikan bahwa kondisi jenazah yang sudah mengering ini sedikit membuat polisi agak kesulitan untuk mengidentifikasi jenazah karena ditemukan dalam kondisi mengering atau tinggal kerangka saja, saudara. Memang penemuan jenazah ini diketahui setelah 1 bulan. Tetapi jenazah ini telah meninggal dunia sejak kapan? Ini yang masih perlu harus kita ketahui informasinya dari tim forensik Bidokes Polda Metro Jaya, saudara. Maka
5 hari sejak penemuan kedua jenazah ini yang ditemukan pada hari Kamis pekan lalu, ini tentunya membutuhkan waktu dari tim kepolisian untuk mengetahui bagaimana hasil identifikasi dan juga profil dari kedua korban ini, Pak Skalis. Seiring dengan penyelidikan yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian, adakah rencana pemeriksaan saksi-saksi lain? Sementara untuk rencana pemeriksaan ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi terlebih dahulu, Pak Skalis dan juga saudara. Di antaranya adalah warga sekitar ataupun tetangga di sekitar lokasi TKP dan juga dari pihak keluarga. Nah, keluarga yang diperiksa ini salah satunya adalah keluarga yang berinisial S dan K, di mana keluarga ini berada di salah satu catatan yang ditemukan oleh polisi beserta nomor teleponnya. Nah, keluarga yang berinisial S dan K ini hubungan keluarganya adalah merupakan keponakan dan juga adik dari keluarga korban, saudara. Nah, informasinya kalau dari keterangan para tetangga sekitar dan juga kebetulan kemarin di hari Sabtu saya juga mengikuti olah TKP-nya, informasinya memang tidak sedikit banyak yang kita ketahui bagaimana profil dari keluarga korban ini. Tetapi informasi yang bisa saya peroleh dari keterangan saksi dari keluarga sekitar, dari tetangga sekitar maksud kami, bahwa kedua keluarga ini dikenal memiliki sifat yang sangat tertutup, kurang interaksi sosial dengan tetangga sekitar, saudara. Tetapi informasi dari tetangga bahwa dulu korban ini memiliki suami, tetapi suaminya telah meninggal dunia dan mereka dikenal memiliki ekonomi yang berkecukupan, saudara. Mereka adalah salah satu rumah yang dikenal sebagai rumah yang sangat mewah di kompleks perumahan Cinere Depok ini. Sehingga dari pengakuan para tetangga sekitar ini cukup kaget, sangat kaget dengan adanya penemuan jenazah ini, saudara. Nah, nanti kita akan tunggu bersama, Pak Skalis dan juga saudara, perkembangannya akan seperti apa. Rencananya nanti Dirkrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 12 atau pukul 1 siang akan memberikan keterangan terbaru terkait soal kasus ini, Pak Skalis. Gracia Adur, terima kasih melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Sorotan lainnya, saudara, memerkosa sejumlah santriwati. Seorang pria yang mengaku pimpinan pondok pesantren Hikmah Al-Kafi di Semarang, Jawa Tengah, diringkus polisi. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mendoktrin para calon korbannya serta mengiming-imingi hadiah berupa beasiswa kuliah. Memerkosa 3 santriwati, Bayu Aji Anwari alias Anwar, usia 46 tahun, dibawa unit reskrim PPA Polrestabes Semarang ke rumah yang dijadikan sebagai pondok pesantren di Lempong Sari Gajah Mungkur, Semarang. Pelaku diminta menunjukkan tempat yang digunakan pelaku untuk memerkosa santriwati yang menginap di tempat tersebut. Polisi menyebut pemerkosaan terhadap 3 santriwati terjadi pada 2020 sampai 2021. Setiap melancarkan aksinya, pelaku kerap mengancam korban serta mengiming-imingi hadiah berupa beasiswa ke perguruan tinggi. Selain pemerkosaan, polisi juga mendalami unsur penipuan oleh pelaku terkait pengumpulan dana yayasan pondok pesantren yang dihimpun pelaku. Bahwa awalnya korban mengenal tersangka ini sebagai seorang kiai di sebuah pondok pesantren, di mana ayah korban ini merupakan salah satu jemaah yang sering mengikuti kajian di tempat tersebut. Di tahun 2020, ayah korban mengatakan kepada tersangka bahwa korban ingin melanjutkan sekolah SMA di pondok, dan saat itu tersangka mengatakan akan membantu mengurus pendaftaran di salah satu pondok di Malang. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2020, korban diantar oleh orang tuanya ke pondok milik tersangka. Pondok milik tersangka itu artinya ke tempat tadi, ke TKP yang kita datangi tadi, dan menginap di sana sebelum diberangkatkan ke Malang. Jadi tempat tadi itu adalah tempat transit sebelum murid-murid itu diberangkatkan ke pondok maupun setelah ataupun pada saat libur. Pada saat libur dia akan transit lagi di situ. Sebelumnya, Kepala Seksi Pondok Pesantren Kemenak Kanwil Jawa Tengah menegaskan Pondok Pesantren Hikmah Al-Kafi di Lempong Sari Gajah Mungkur, Semarang bukanlah pondok untuk menuntut ilmu agama.
Pasalnya, dari segi fisik bangunan serta kondisi hunian, rumah milik pelaku dinilai tidak layak untuk sebuah pondok pesantren yang bisa menampung lebih dari 15 orang. Untuk mengusut kasus ini, Kemenak bersama pengurus pondok pesantren wilayah Kota Semarang akan menelusuri yayasan yang dibentuk pelaku untuk mendirikan pondok pesantren. Saya bisa matur, ini bukan pondok, Mas. Ya. Karena secara kondisi tidak layak dikatakan itu pondok. Baik tempat maupun apalagi untuk perkembangan sebuah pondok. Terlalu sempit. Itu satu. Yang kedua, sangat tidak layak itu. Satu, ada santri mukim, bisa mengajukan izin minimal 15 orang. Mukim, artinya dia tidur di situ. Dia makan minum seharian di situ. Kalau 15 orang itu putra-putri, berarti kamarnya juga harus dibagi. Terpisah. Bangunannya terpisah. Minimal disingget lah bahasa Jawa. Kita ke sorotan lain, Saudara. Polisi menetapkan 4 tersangka dugaan penculikan yang dikaitkan dengan tradisi kawin tangkap di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara atas aksinya itu. Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus kawin tangkap terhadap seorang perempuan berinisial DM. Keempatnya menjadi tersangka setelah polisi menaikkan status penyelidikan ke penyidikan. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk korban dan ibunya. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui, peristiwa ini merupakan perjodohan yang tidak diketahui oleh pihak perempuan. Peristiwa ini peristiwa perjodohan dari dua keluarga yang tidak diketahui oleh pihak perempuan ini. Inisial yang mau dijodohkan itu seorang laki-laki dengan inisial Y ya. Dan sebelumnya belum saling kenal. Lalu dari hasil lidik bersama antara Intel Polres dan Kapolsek setempat, kemudian berhasil mengamankan para pelaku termasuk korban di rumah pelaku. Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan sekelompok laki-laki diduga menculik perempuan yang dikaitkan tradisi kawin tangkap di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Seorang perempuan yang berdiri di tepi jalan tiba-tiba disekap sekelompok laki-laki yang langsung menaikkannya ke atas mobil bak terbuka. Aksi yang menyerupai penculikan ini dikaitkan sebagai tradisi kawin tangkap di Kabupaten Sumba Barat Daya. Polisi bergerak cepat, korban perempuan pun ditemukan di rumah pelaku, sementara 4 tersangka langsung ditangkap. Tim Liputan Kompas TV. Puting beliung terjadi di tengah kebakaran hutan dan lahan di Bukit Teletabis, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya sebaran api kembali meluas lantaran terbawa angin dan hingga kini belum bisa dikendalikan. Hingga Senin siang, kebakaran masih terjadi di tempat pembuangan akhir Kopi Luhur, Kota Cirebon, Jawa Barat. Dari hasil investigasi lingkungan hidup, kebakaran disebabkan adanya api yang terbawa angin dan mengenai tumpukan sampah kering. Calling all the adventurers and passionate runners. This time in the breathtaking island of Bali. Are you the next finisher? Sing Trail Run is back. Dengan rute yang lebih menantang di keindahan alam Ubud, Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Sing Trail Run, dare you to be more. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu.
Stargazer X, unleash the X in you. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, Adem Sari. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Minum 1 kaplet Carnalflex setiap hari bila perlu. Carnalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Carnalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Pro On Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles Go. Pro On Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Sekarang aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, hasil penelitian dari Oral Care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan layar sikat lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S, bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di kusi sensitif. Pakai sikat gigi Sistema 9 Degree, better design, deeper clean. Sistema. Puting beliung terjadi di tengah kebakaran hutan dan lahan yang melanda di Bukit Teletabis, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya sebaran api kembali meluas lantaran terbawa angin dan hingga kini belum bisa dikendalikan. Saudara, puting beliung yang terjadi di kawasan Bukit Teletabis, Bromo kemarin sore ini membawa dampak buruk. Pasalnya, percikan api berputar terbawa angin dan menyebar. Akibatnya, kebakaran yang awalnya sudah mulai terkendali kembali meluas. Sebaran api ini melalap lembah Bukit Watangan atau Bukit Teletabis sisi barat. Hingga Senin pagi, api terpantau masih terlihat di Bukit Watangan dan cenderung terus meluas. Dari pantauan udara, saudara, asap yang membubung dari Bukit Teletabis juga lebih tebal daripada sehari sebelumnya. Ada beberapa titik api di lereng atas Bukit
Teletubbies atau blok savana, sedangkan yang di bagian bawah sudah beberapa titik sudah padam. Saat ini kami berencana untuk membantu melakukan pemadaman bekerja sama dengan TNI, relawan peduli api, kemudian dari TNBT sendiri. Kebakaran hutan dan lahan di Bukit Teletubbies Bromo, Probolinggo, Jawa Timur tidak hanya merusak ekosistem di kawasan taman konservasi itu. Para pelaku wisata kini kehilangan mata pencaharian karena objek wisata ditutup total. Hangus dan gundul, inilah kondisi kawasan Bukit Teletubbies Bromo di Probolinggo, Jawa Timur saat ini. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir sepekan lalu membuat wisata alam yang mulanya eksotis kini kering kerontang. Tak ada aktivitas wisatawan di Bukit Teletubbies, padang savana maupun lautan pasir. Objek wisata ini telah ditutup total oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sejak 6 September lalu. Penutupan kawasan wisata Bromo membuat para pelaku wisata kehilangan mata pencaharian. Hotel dan penginapan sepi lantaran tak ada kunjungan wisatawan sejak objek wisata Bromo ditutup. Ada tapi tidak signifikan, hanya beberapa kamar saja yang cancel, khususnya yang sudah reservasi. Tapi yang jelas hanya yang walk-in aja yang tidak ada. Setari tiga uang, pemilik penyewaan Jeep Bromo pun kehilangan penghasilan lantaran Jeep tidak ada penumpang. Jeep-jeep di Bromo sudah 5 hari parkir, sehingga penyedia jasa angkutan Jeep tidak mempunyai pemasukan. Tidak bisa jalan Jeepnya, dan teman-teman juga banyak juga yang dirugikan seperti tukang ojek, terus warung-warung kopi yang ada di Bromo, kemudian penjual-penjual asongan. Itu ya semuanya nggak bisa jalan karena memang kan ditutup karena kebakaran ini kan. Kepada para wisatawan yang ke Bromo memang betul-betul menjaga karena ini alam kan, yang dinikmati adalah keindahan, jadi memang harus betul-betul dijaga, dirawat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut kasus seperti ini seharusnya tidak terjadi. Jika pihak penyelenggara dokumentasi pernikahan paham terhadap aspek keamanan dan keselamatan. Para pengguna jasa juga diminta untuk dapat menggunakan jasa wedding organizer yang telah tersertifikasi. Karena mereka telah diberi pemahaman terkait penerapan kebersihan, kesehatan, keamanan, dan tanggung jawab menjaga sumber daya alam dan melindungi ekosistem. Saya titipkan dalam kegiatan kita menciptakan konten jangan sampai membayar. Karena kemarin wedding organizer yang ingin memiliki ide dengan flare dan lain sebagainya kurang menerapkan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Padahal semua WO telah kita berikan sertifikasi dan juga afirmasi agar mereka menerapkan CHSE. Kebakaran di Bukit Teletubbies terjadi sejak 6 September lalu. Pemantik api diduga berasal dari flare atau suar yang dinyalakan sekelompok orang dalam sesi foto pre-wedding. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah melihat kebakaran hutan di Bukit Teletubbies Bromo lewat udara kemarin. Survei ini untuk memetakan dan menjalankan teknis pemadaman api di kawasan wisata konservasi andalan Jawa Timur itu. Babul Arifiandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Kita ke sorotan lain, Saudara. Kobaran api masih terjadi di sejumlah titik kebakaran tempat pembuangan akhir Kopi Luhur, Kota Cirebon, Jawa Barat. Hasil investigasi lingkungan hidup, penyebab kebakaran meluas adalah karena angin kencang yang menerpa tumpukan sampah kering. Tim gabungan kembali melakukan penanganan kebakaran sampah di TPA Kopi Luhur, Kota Cirebon. Alat berat diturunkan untuk melakukan pemadaman dengan teknik penguraian. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyebut pemadaman api terkendala suplai air dan medan yang curam. Keberadaan gunungan sampah menyulitkan tim gabungan menjangkau titik api. Di saat bersamaan, kondisi angin kencang juga membuat api dengan cepat merambat ke titik lain. Kebakaran yang melanda kawasan TPA Kopi Luhur di Kota Cirebon, Jawa Barat terus meluas. Area yang terbakar kini mencapai 2 hektar.
Angin kencang di lokasi kebakaran dan tumpukan sampah kering membuat api semakin cepat menjalar. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon menyebut perluasan area yang terbakar terjadi pada Sabtu malam hingga dini hari. Polisi dan tim gabungan terus berupaya melakukan pemadaman sambil memeriksa warga sekitar sebagai saksi. Alhamdulillah sudah padam sampai saat hari ini, sampai pagi hari ini menjelang siang. Namun ada lagi yang meletup dan kembali kebakar. Ini kurang lebih 150 meter. Ini imbas yang dari malam karena memang cukup cuaca masih panas dan angin juga cukup kencang. Itu titik baru atau api yang lama? Titik yang sudah padam, namun karena memang ada gas kembali lagi kebakar. Pak Polisi. Sejauh mana upaya pemadaman hingga saat ini? Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di tempat pembuangan akhir Kopi Luhur Cirebon, Jawa Barat. Ara, ini kemarin kan api muncul lagi setelah pemadaman. Apakah saat ini lokasi titik api benar-benar sudah padam? Di studio dan selamat siang saudara. Sampai saat ini ada beberapa titik api yang memang masih belum dapat dijangkau. Utamanya titik yang berada di sisi paling timur dan itu berada di bagian paling terendah. Titik ini menjadi titik tersulit para petugas atau tim gabungan untuk melakukan pemadaman secara langsung karena lokasi kemiringan yang cukup curam. Dan saat ini hal itu mengemuka dalam rapat internal dari beberapa petugas gabungan yang berlangsung dan saat ini sedang berlangsung untuk memastikan bagaimana upaya-upaya hal tersebut atau kesulitan tersebut untuk dapat diatasi pada siang atau sore hari ini. Karena Wali Kota Cirebon Nasrul Aziz memerintahkan dan bersama-sama dengan pemerintah dengan beberapa pihak terkait untuk menargetkan bahwa di Senin sore ini seluruh titik api dapat diatasi dengan baik. Ada juga tantangan lain selain soal peralatan dan juga suplai air, yakni adanya titik-titik api yang muncul baru lagi atau muncul setelah dipadamkan tapi kembali keluar lagi karena memang kondisi yang angin kencang dan juga kondisi sampah yang sangat kering. Seperti yang kami tadi wawancarai bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Yuni Darti menyampaikan ada beberapa kendala yang menyebabkan kebakaran sejak hari Sabtu kemarin sampai Senin siang ini masih tetap terjadi atau tetap berlangsung. Berikut kutipan wawancara yang kami lakukan di TPA Kopi Luhur. Hari H sampai saat ini kita masih tetap bekerja sama dengan dinas terkait untuk melakukan di hari ketiga ini adalah proses pendinginan karena memang seperti kita lihat sendiri kondisi titik-titik api kecil yang masih bisa sebenarnya kita handle. Cuman di saat ini memang kita masih kekurangan pertama untuk unit damkarnya jadi tidak maksimal di kita juga karena ada kejadian di tempat lain. Kemudian alat berat ekskavator cuma hanya satu ya, dan satu lagi kita kekurangan alat bulldozer. Pas sekali tidak hanya sekedar memastikan menargetkan titik api itu betul-betul selesai atau padam pada siang hari ini, pemerintah dalam rapat tersebut juga mengemukakan ada peta-peta yang harus dilakukan penyekatan. Artinya beberapa api yang memang sudah betul-betul padam, ada beberapa bara-bara yang memang masih perlu dipadamkan secara masif, yakni dengan penyemprotan dari pihak PDAM, kemudian damkar dan juga pihak-pihak lainnya. Pak Kalis. Lalu bagaimana polisi sekarang penyelidikan terus juga dilakukan untuk memastikan apa sebenarnya penyebab kebakaran ini? Ada dua poin yang ingin kami sampaikan dalam hal ini. Pertama adalah penyebab terjadinya kebakaran dari pihak kepolisian dan juga pihak Dinas Lingkungan Hidup ada sedikit perbedaan data. Kalau pihak kepolisian mendapatkan keterangan dari beberapa warga yang dimintai keterangan yakni 2 orang menyebabkan ada beberapa alat elektronik yang mudah terbakar dan itu memicu titik api baru atau terjadi kebakaran kemarin. Dan yang kedua dari Dinas Lingkungan Hidup memastikan bahwa di ujung bagian timur, yakni di bagian kawah atau tebing yang paling bawah, itu terdapat pada hari Sabtu kemarin ada pembakaran sampah oleh warga sekitar. Sehingga api tersebut terbawa angin yang sangat kencang dan akhirnya menimpa sampah-sampah yang kering dan kemudian meluas. Dan sampai saat ini memang diakui oleh tim BPBD yang juga terjun ke lapangan bahwa angin sejak hari Sabtu, Minggu, dan Senin siang ini
masih cukup kecil sekali sehingga itu menjadi salah satu pemicu api sulit untuk dipadamkan. Bahkan bara yang sebelumnya sudah dipadamkan karena tertumpuk sampah yang sudah kering, tidak disangka akhirnya kembali membakar. Poin yang kedua yang ingin difokuskan oleh pemerintah Kota Cirebon yakni dampak dari adanya kebakaran tersebut. Dinas Kesehatan Kota Cirebon turun ke lapangan dan akan masuk ke kelurahan Argasunnya untuk memastikan berapa warga yang terdampak akibat adanya kebakaran ini. Karena pada saat hari Sabtu dan hari Minggu, api yang membakar hingga menimbulkan kepulan asap yang sangat besar dan itu melaju ke arah pemukiman warga. Namun sampai saat ini belum ada laporan secara signifikan dampak baik itu ISPA atau beberapa dampak-dampak buruk kesehatan terhadap warga sekitar. Dan dipastikan tidak ada warga yang mengungsi akibat adanya kebakaran ini. Namun mereka tetap berada di rumah dan mengantisipasi adanya dampak sebaran dari asap atau kepulan asap akibat kebakaran PKP Luhur ini. Pas kali. Muhammad Syari Romdon, terima kasih melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Usai jeda saudara, kami akan hadirkan 6 berita pilihan Kompas Siang yang hangat dan jadi perbincangan publik dalam setahun terakhir. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir.
Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siaran televisi saat ini sangat didukung kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat. Pengembangan siaran digital di berbagai platform akan mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital dan teknologi masa depan. Saya Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengucapkan selamat hari jadi ke-12 kepada Kompas TV. Semoga Kompas TV dapat terus menjadi stasiun televisi terdepan yang menyajikan beragam informasi yang akurat dan terpercaya, serta menciptakan program tayangan yang inspiratif dan berkualitas. Kompas TV juga mampu berkembang dalam platform digital yang berkualitas, sehingga selalu menjadi pilihan utama bagi para penonton setianya. Saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Kemarin saudara, kami sudah menayangkan 6 berita pilihan Kompas Siang yang hangat jadi perbincangan publik dalam setahun terakhir. Mulai dari vonis Verdi Sambo, kelangkaan minyak goreng minyak kita, sosok bakal capres 2024, hingga euforia mendapatkan tiket konser band Coldplay di Jakarta. Nah, kini ada 6 berita lagi yang akan melengkapi 12 berita pilihan Kompas Siang dalam edisi spesial ulang tahun ke-12 Kompas TV. Yang juga ramai jadi perbincangan adalah soal bagaimana rakyat memilih wakilnya di parlemen. November 2022, sejumlah pihak mengajukan gugatan uji materi sistem proporsional terbuka. Namun, pada Juni 2023, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut. Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih bakal memilih partai politik peserta pemilu. Nantinya, parpol akan menunjuk anggotanya untuk mewakili suara rakyat di parlemen. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, pemilih akan memilih langsung calon anggota parlemen dari partai politik peserta pemilu. Suara terbanyaklah yang akan terpilih menjadi wakil rakyat. Sistem proporsional terbuka pernah dipakai di era Orde Baru dan masa reformasi. Magnet politik ternyata bukan hanya milik politisi senior semata. Atensi publik juga terarah pada 2 putra Presiden Joko Widodo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sosoknya selalu ditarik-tarik antara pendukung Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Bahkan dengan kiprahnya yang masih seumur jagung di ranah politik, Gibran kerap masuk bursa bakal calon wakil presiden. Sayangnya, Gibran terbentur dengan batasan usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden. Upaya untuk menggugat batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden kini sudah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Tak kalah dengan sang kakak, Kaisang Pangarep juga sempat jadi magnet politik. Digadang-gadang maju sebagai calon wali kota Depok, baliho Kaisang besar terpampang di jalan utama kota Depok, Margonda. PSI dan Gerindra menyatakan siap mengusung. Tapi belakangan sang ayah menampik Kaisang akan berlaga di kota Depok. Jokowi bilang Kaisang ingin fokus jualan alias bisnis. Meski sosok bakal calon presiden 2024 sudah mengerucut, tapi yang juga ditunggu adalah siapa calon presiden pilihan Jokowi. Sebab kemana telunjuk Jokowi mengarah, kesitulah
relawan melangkah. Soal arah dukungan kandidat presiden sempat disinggung Jokowi dalam pidato di MPR 16 Agustus 2023. Ia mengaku disebut Pak Lurah oleh elit politik. Tetapi Jokowi menegaskan ia bukan lurah, melainkan Presiden Indonesia. Tak ingin ikut campur dalam urusan pemilu karena pemilu adalah urusan partai politik. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi kerap mewanti-wanti relawannya, ojo ke susu, yang artinya jangan buru-buru. 20 Februari 2023, aksi penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio menggegerkan publik. Mario yang juga kena sindir netizen karena kerap pamer harta alias flexing di media sosial, menganiaya David Ozora hingga David menderita luka serius. Bagaimana ditanam, begitulah dituai. Mario Dandi dan rekannya Shane Lucas yang diduga terlibat dalam penganiayaan meniti jalan panjang persidangan hingga vonis majelis hakim dijatuhkan. Tak hanya penjara badan, Mario juga harus putar otak untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada korban. Terlebih, sang ayah Rafael Aluntri Sambodo yang juga bersakitan di KPK sudah angkat tangan. Kata ayahnya, Mario sudah cukup dewasa untuk bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Rafael juga mengaku tak punya uang karena semua asetnya sudah disita negara. Maaf, yang juga jadi sorotan dalam periode setidaknya 2 bulan terakhir, apalagi kalau bukan polusi udara. Berulang kali Jakarta masuk dalam 10 besar kota dengan tingkat polusi terparah di dunia. Indeks kualitas udara menunjukkan udara di Jakarta tidak sehat. Akibat polusi, kasus ISPA di Jabodetabek pun melonjak. Data dari Kementerian Kesehatan mencatat kasus ISPA di Jabodetabek periode Januari hingga Juli 2023 rata-rata mencapai 200.000 kasus per bulan. Angka ini naik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Presiden Jokowi disebut bahkan sampai batuk-batuk akibat polusi udara. Untuk mengurangi polusi udara, beragam cara pun dicoba. Mulai dari bekerja dari rumah untuk aparatur sipil negara, uji emisi kendaraan, hingga menyemprot jalanan ibu kota sampai menyemprot dari gedung tinggi atau water mist. Semoga hasilnya memuaskan ya, karena udara bersih juga hak bagi setiap warga. Dan yang teranyar, Presiden Joko Widodo meresmikan moda transportasi lintas raya terpadu atau LRT Jabodebek dengan rute lintasan Jakarta Cibubur dan Jakarta Bekasi. Diharapkan LRT ini bisa mengurangi kemacetan sekaligus juga polusi udara di ibu kota. Meski berjalan tanpa masinis, Presiden menjamin LRT aman dan juga nyaman. Sebelum diresmikan, Presiden bahkan bolak-balik menjajal kereta buatan anak bangsa ini. Dan selama 12 tahun, saudara, secara konsisten Kompas TV menayangkan berita-berita humanis yang syarat nilai-nilai kemanusiaan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Wah, gerah. Panas. Minum Adem Sari Sparkling. Cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling. Dengan es lebih enak. Adem Sari. Vitamin C tinggi.
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimex. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fumiderm. Fumiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Hovifa Indar Parawansa, insya Allah hadir pada Malam Indonesia Raya HUT Kompas TV yang ke-12. Selama 12 tahun, secara konsisten, Kompas TV menayangkan berita-berita humanis yang syarat nilai-nilai kemanusiaan. Kompas TV jadi mata dan telinga bagi sejumlah persoalan sosial, sekaligus menginspirasi anak-anak bangsa untuk saling berempati dan bergandeng tangan demi Indonesia Raya. Pada Juni lalu, Muhammad Abnan yang ketika itu masih berusia 5 bulan terlihat lemah dalam gendongan ibunya di rumah mereka di Desa Nanggerang, Kecamatan Cigalontong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Abnan mengalami gizi buruk dan berat badannya hanya 2 kg. Padahal berat badan ideal bayi seusianya adalah 7 kg. Kondisi Abnan ketika itu ditangani oleh puskesmas dan pemerintah desa. Pemberitaan Kompas TV mengundang lebih banyak perhatian untuk Abnan.
pemerintah kecamatan, Koramil, dan Polsek Cigalontong turut terlibat memulihkan kesehatan Abnan. Bersama kader Posyandu, pertumbuhan dan perkembangan gizi Abnan dipantau. Abnan diberikan asupan program makanan tambahan. Bahan-bahan makanan seperti beras, telur, dan susu juga disiapkan. Di usia 7 bulan, dengan berat badannya sudah 5 kg, bayi ini dinyatakan keluar dari status gizi buruk. Perhatian untuk Abnan pun dilanjutkan, hingga kondisinya layak untuk tumbuh sehat menjadi tunas bangsa yang cerdas. Keluarga diminta untuk menciptakan lingkungan yang sehat untuk Abnan, mulai dari pemenuhan gizi hingga udara yang bersih. Orang tua bernapas lega, akhirnya ada yang membantu untuk menyehatkan buah hati mereka. Tindakan yang kami lakukan, yang pertama memang ini bantuan yang kedua, Pak. Bantuan yang kedua yang telah kami lakukan, dan Alhamdulillah dari hasil pengecekan sekarang, dari awalnya beban bayi cuma 2 kilo, sekarang ada peningkatan hampir 5 kilo lebih. Mudah-mudahan bantuan yang kami berikan berupa berbentuk sembako, termasuk vitamin, termasuk susu bayi, dan untuk mendukung ASI ibunya bisa betul-betul dimanfaatin sehingga nanti semakin meningkat kembali. Dan mudah-mudahan ke depan mungkin dari pihak Muspika juga akan tetap mengontrol perkembangannya, dan sedikit bantuan walaupun tidak seberapa, mudah-mudahan bisa berjalan seterusnya. Kondisi anak yang langsung memburuk gitu, seluruh badannya kan langsung mengkerut gitu. Jadi termasuknya gizi buruk juga. Kiloannya menurun, berat badannya nggak ada gitu kan, asupan gizinya kurang. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak yang nangani, banyak yang menolong gitu. Dari semua pihak, alhamdulillah anak ini cepat meningkat. Kisah kemanusiaan tentang perjuangan sepasang suami istri, Asep dan Tuti, di Subang, Jawa Barat, demi kedua buah hati yang lumpuh otak, juga diangkat Kompas TV pada 9 Agustus lalu. Dalam banyak keterbatasan, Asep berusaha sekuat daya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pengobatan kedua anaknya, Alka yang berusia 12 tahun dan adiknya Akhtar yang berusia 5 tahun. Asep bekerja sebagai pengantar pesanan telur dan sembako, sementara sang istri Tuti telaten merawat keduanya di rumah mereka di Kampung Sukajadi, Kelurahan Soklat, Subang. Kegigihan Asep dan Tuti mendapat simpati dari banyak pihak. Alka dan Akhtar kini mendapat penanganan rehabilitasi dan medis rutin. Rumah mereka yang nyaris ambruk juga direnovasi oleh Polsek dan Polres Subang sehingga kondisinya makin layak. Asep menjadi lebih tenang untuk menjaga ketiga anaknya. Ada itunya perhatiannya dari pemerintahnya gitu. Udah terasa itu kan dibantu rumahnya direnovasi gitu. Untuk kesehatannya diperhatiin sama pemerintah. Kondisi ekonomi keluarga ini juga mendapat perhatian. Perjuangan Asep dan Tuti masih panjang karena kedua buah hati mereka yang lumpuh otak membutuhkan penanganan yang intensif dan berkesinambungan. Khusus yang di bidang kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan anak ini sudah mengalami atau menjalani yang namanya fisioterapi. Sudah beberapa kali, tapi memang perkembangannya masih belum signifikan. Tapi kita tidak putus asa, saya masih berharap banyak. Yang nomor 1, yang Arka itu mudah-mudahan dia minimal bisa duduk, apalagi kalau bisa berjalan, alhamdulillah. Karena kalau dilihat dari struktur badannya tidak ada tulang yang bengkok atau seperti apa, cuma memang kelihatannya seperti kurang gizi berat. Dengan melaksanakan aksi sosial, memberikan bantuan-bantuan sosial kepada keluarga penderita kelumpuhan otak itu, alhamdulillah bantuan sudah mulai berdatangan. Dan gerakan kami tidak terputus hanya bantuan
sosial berupa sembako saja ataupun bantuan berupa popok dan susu ya. Akhirnya kami berinisiatif ya untuk bedah rumah keluarga Pak Asep. Secara konsisten, Kompas TV menyajikan berita-berita humanis serta mempromosikan nilai dan aksi kemanusiaan. Manusia dan pemenuhan harkat martabatnya adalah prioritas. Dalam sejumlah masalah sosial yang terjadi, Kompas TV mengambil peran mendorong anak-anak bangsa untuk saling bergandeng tangan, memenuhi hak-hak manusia lain dan sejahtera bersama. 12 tahun sudah Kompas TV melangkah di jalan ini dan akan terus melakukannya demi Indonesia Raya. Tim Liputan Kompas TV. Perayaan Malam Puncak HUT ke-12 Kompas TV akan digelar malam ini dan perayaan Malam Puncak akan turut dihadiri musisi tanah air, pejabat negara, dan juga tokoh nasional. Jangan kemana-mana, usai jeda Harjuno Pramudito akan menemani Anda di Kompas Siang. Setiap ingin melangkah untuk mencapai mimpi, seringkali kita merasa tidak percaya. Tapi saat aku melihat ke belakang, aku percaya setiap langkah yang pernah ku lalui, setiap lelah ini pasti akan berarti. Karena aku selalu mengusahakan yang terbaik dari yang terbaik untuk diriku sendiri. Percayalah, setiap langkah yang kita jalani akan selalu mengantar kita mewujudkan mimpi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat singkat sakit mah. Orang pikir kaya dan sukses adalah tujuan akhir dalam hidup. Gue kehilangan banyak momen dengan orang tercinta demi kesibukan yang luar biasa. Sampai tersirat pertanyaan, inikah kesuksesan yang gue cari? Setiap orang punya definisi kesuksesan yang berbeda-beda, sehingga prosesnya pun berbeda. Orang yang percaya kepada proses biasanya tidak akan mudah protes, agar hidupnya bisa seimbang. Berproses bersama MS Glow for Men, it's for real men. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral.
Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 degree, sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif, pakai sikat gigi Sistema 9 degree. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mengucapkan selamat hari ulang tahun Kompas TV ke-12. Semangat perayaan hari ulang tahun ini menjadi momentum bagi Kompas TV untuk memperkuat semangat dalam mewujudkan karya-karya jurnalistik yang cerdas, akurat, objektif, serta mengedukasi masyarakat Indonesia. Semoga Kompas TV terus menjadi media penyampai aspirasi dan inspirasi publik yang independen serta terpercaya. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Ya saudara, perayaan Malam Puncak HUT ke-12 Kompas TV akan digelar malam ini. Perayaan Malam Puncak akan turut dihadiri musisi tanah air, pejabat negara, dan tokoh-tokoh nasional. Acara perayaan Puncak HUT ke-12 Kompas TV akan dimulai sekitar pukul 8 malam nanti dengan mengusung tema Indonesia Raya. Nantinya akan banyak kejutan yang akan disuguhkan dalam perayaan Hari Puncak HUT ke-12 Kompas TV malam ini. Lalu bagaimana jelang puncak acara HUT ke-12 Kompas TV? Sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang saat ini berada di Hotel Sultan Jakarta. Nanda, hingga sampai siang hari ini bagaimana suasana persiapan jelang acara HUT ke-12 Kompas TV malam nanti? Selamat siang Juno dan juga saudara, bisa dikatakan untuk persiapan menuju malam puncak perayaan HUT Kompas TV nanti malam. Persiapannya ini sudah rampung 99%, artinya 1%-nya lagi adalah tinggal melakukan GR seperti hal yang sedang dilakukan saat ini. Juno dan juga saudara, terlihat sebenarnya di belakang saya untuk saat ini, di mana di belakang saya merupakan panggung utama. Nanti akan ada perayaan malam puncak di sana yang akan diisi oleh pengisi acara, baik host dan juga bintang tamu tentunya. Dan untuk saat ini yang dilakukan adalah juga melakukan GR blockingan dan juga mengecek cek sound dan juga lighting ataupun lampu-lampu ini guna mempersiapkan dan juga menyempurnakan untuk perayaan malam puncak HUT Kompas TV nanti malam. Dan untuk GR sendiri ini sudah dilakukan sejak tadi pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Juno dan juga saudara, kalau kita melihat sebenarnya tadi saya melihat sendiri sudah ada beberapa pengisi acara, salah satunya host dan juga ada tarian-tarian. Tentu untuk lengkapnya kita akan lihat nanti malam bagaimana luar biasanya perayaan HUT Kompas TV ke-12 pada tahun ini. Juno dan juga saudara, tadi terkait dengan pengisi acara sudah saya sebutkan dan juga ada tamu-tamu undangan yang spesial juga tentunya. Sebenarnya sudah dijelaskan tadi di pengantar siapa-siapa saja tamu spesial yang akan hadir. Salah satunya tadi ada pejabat atau petinggi lembaga negara, kemudian juga akan ada stakeholder pemilu. Jadi untuk yang menariknya juga nanti para tamu undangan ini akan dihibur untuk penampilan para pengisi atau bintang tamu yang rencananya nanti malam ini juga akan dimeriahkan oleh Dewa 19 featuring Elo dan juga Firza. Kemudian nanti malam juga akan ada Vicky Shu dan juga Krisdayanti dan masih banyak lagi lainnya pengisi-pengisi acara yang juga akan menghibur Anda semua saudara untuk perayaan malam nanti. Jadi tentu harapannya di mana tahun ini Kompas TV ulang tahun ke-12 dengan mengusung tema Indonesia Raya, harapannya ini menjadi sebuah wadah besar untuk menampung
keberagaman dalam unsur disampaikannya perdamaian dan juga demokrasi. Dan juga tentunya ulang tahun Kompas TV tahun ini, harapan ke depannya Kompas TV bisa menjadi salah satu TV yang memberikan rujukan informasi. Salah satunya adalah informasi perihal pemilu, karena mengingat tahun ini juga tahun menuju kontestasi pemilu 2024 mendatang. Dan kalau kita sampaikan tadi sudah semua sebenarnya Juno dan juga saudara persiapan-persiapan yang tengah dilakukan siang hari ini. Jadi kita tinggal menunggu saja sebenarnya melihat nanti malam bagaimana acara ini akan digelar. Jadi untuk menutup laporan saya pada siang hari ini, saya akan juga memberikan hal yang spesial tentunya dengan pantun. Di sini saya akan menyontek sedikit dan kita mulai untuk pantunnya. Masak sayur lodeh pakai daun salam. Lebih mantep kalau dimakan pakai sambal cakalang. Jangan lupa nonton Kompas TV jam 8 malam. Kita saksikan perayaan puncak ulang tahun yang bertaburan bintang. Sementara itu Juno kembali ke studio. Baik, cakep ya. Berarti kita nantikan kemeriahan dari HUT ke-12 Kompas TV nanti malam dengan tema Indonesia Raya. Pukul 8 nanti malam hanya di Kompas TV. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Hotel Sultan Jakarta. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita tua hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV percaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya bagi kami. Kompas TV independen terpercaya. Kompas TV. Kompas TV. Sesaat lagi saudara, 7 desa di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah alami kekeringan akibat dampak kemarau panjang. Warga mengandalkan air sungai dan bantuan pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari. Aku pikir semua air mineral itu sama. Air mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Setiap ingin melangkah untuk mencapai mimpi, seringkali kita merasa tidak percaya. Tapi saat aku melihat ke belakang, aku percaya setiap langkah yang pernah ku lalui, setiap lelah ini pasti akan berarti. Karena aku selalu mengusahakan yang terbaik dari yang terbaik untuk diriku sendiri. Percayalah, setiap langkah yang kita jalani akan selalu mengantar kita mewujudkan mimpi. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit.
Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Salonpas Jet Spray, let's move. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le Mineral. Saudara, kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di Tanah Air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah ada dua jurnalis Kompas TV, Wiwi Loresa di Pekalongan, Jawa Tengah dan Muhammad Solihin dari Jember, Jawa Timur. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Wiwi Loresa di Pekalongan, Jawa Tengah. Wiwi, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Ada dua sorotan dalam Cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah. Sorotan yang pertama, saudara, 7 desa di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mengalami kekeringan panjang akibat dampak dari kemarau panjang. Warga mengandalkan air sungai dan bantuan pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari. 6.400 warga yang berada di 7 desa dari 5 kecamatan di Kabupaten Pekalongan mengalami krisis air. Mereka terdampak kekeringan akibat kemarau panjang sejak 3 bulan lalu. Sumur yang dimiliki oleh para warga mengering, terpaksa mereka mengandalkan air sungai dan bantuan pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam seminggu, setidaknya pemerintah hanya mampu menyuplai 2 kali dalam seminggu. Bantuan tersebut sejatinya masih kurang. Namun, warga bersyukur air bantuan dari pemerintah dapat dipakai untuk memasak. Dapat air bersih, ditaruh buat masak, buat nyuci beras. Kita ngambil buat mandi, ambil dari kali. Jadi dihematin lah, air bersih ini dihematin gitu. Berarti semuanya gratis ya Bu? Untuk ya, gratis. Dari kali aja. Kalau BPBD seringnya setiap sore atau siang Bu suplai dulu? Biasanya sore sih. Apa? Pamsimas? Apa? Pamsimas sebelah. Gratis Pak bayar? Gratis, selama ini gratis, nggak tahu ntar kalau dipungut biaya. Itu airnya dari mana Bu? Dari Pamsimas yang sebelah, yang Sumurbol. Kalau ini kan nggak Sumurbol. Gitu, berarti sehari-hari sana gratis. Sana. Tapi kalau mandi, nyuci baju ke sungai. Ke sungai. Airnya juga kering di sungai. Untuk kegiatan MCK, masyarakat mengandalkan aliran sungai dan air sawah. Kekeringan di 7 desa ini terjadi setiap musim kemarau tiba sejak beberapa tahun lalu.
kita berikan bantuan air, dropping air di kecamatan-kecamatan yang memang kekeringan air, dan juga tadi pengecekan langsung. Nanti saya minta dinas untuk ngecek bagaimana solusinya, karena saya nggak mau tiap ini masuk ngedrop air terus, tapi masyarakatnya kasihan setelah itu menderita. Tapi saya bagaimana untuk mengecek apakah kita buatkan sumur, apakah kita tarik pipa dari sumber air, nanti kita sedang mengecekkan saat ini. Desa-desa yang kekeringan ini memiliki sumber air pam Simas. Namun saat kemarau air tersebut tak mampu menyuplai kebutuhan warga, sementara air pam belum masuk desa. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, sorotan selanjutnya, Saudara, menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini. Puluhan siswa SMK NU Kesesi Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mengikuti pelatihan menjadi barista. Para siswa dididik menjadi barista handal agar bisa menyajikan secangkir kopi berbasis mesin espresso yang bisa digunakan setelah lulus sekolah. Secara bergiliran, 5 kelas jurusan Tata Boga di SMK NU Kesesi mendapatkan pelajaran tentang menyeduh kopi berbasis mesin espresso dan penyeduhan manual brew. Mereka dilatih oleh para mahasiswa yang juga sebagai barista. Para siswa dan siswi SMK NU Kesesi dikenalkan berbagai jenis kopi yang biasanya dipakai di kafe-kafe seperti jenis Robusta dan Arabica. Mereka juga diajari bagaimana memakai alat pembuatan kopi dengan alat espresso. Ada 3 jenis seduhan kopi yang diajarkan kepada para siswa, diantaranya adalah espresso, latte, dan kopi tubruk. Peserta mengaku senang mendapatkan pelatihan barista karena profesi ini sedang digemari di kalangan remaja. Perlu diperhatikan membuat 3 kopi itu tadi. Dari takaran, terus kehalusan kopi. Oh gitu ya. Oh. Bermanfaat nggak dengan adanya pelatihan ini? Bermanfaat banget Kak, buat kita yang mau PKL di kafe. Oh, jadi biasa langsung kerja, siap kerja bagaimana? Iya. Pelatihan menjadi barista merupakan upaya SMK NU Kesesi agar para murid mempunyai bekal keterampilan ketika lulus sekolah. Selain bekerja di kafe, para murid juga diharapkan bisa berwirausaha, terutama di bidang kopi. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu pembelajaran, pembekalan juga untuk teman-teman yang sebentar lagi terjun untuk PKL, beberapa yang ada di coffee shop. Mungkin ini bisa menjadi suatu pembekalan mereka, biar nggak cuman untuk membantu aja, tetapi juga bisa membuatnya juga gitu. Diharapkan dengan pelatihan kepada siswa SMK ini, terlahir barista yang mempunyai keahlian meracik kopi dengan rasa istimewa. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, demikian tadi 2 sorotan dalam cerita Nusantara dari Biro Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Kembali ke Anda, Juno. Baik, terima kasih rekan Wiwi Loresa dari Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu kita akan bergeser ke Jember, Jawa Timur. Sudah ada rekan Muhammad Solihin. Solihin, silakan laporan Anda. 2 sorotan yang bisa kami sampaikan dalam cerita Nusantara kali ini. Yang pertama, musim kemarau membuat tanaman jagung milik petani di Jember, Jawa Timur kekurangan air sehingga terancam mati. Untuk mencegah gagal panen, petani terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk sewa mesin pompa air yang berfungsi membantu pengairan sawah. Musim kemarau yang terjadi tahun ini menjadi bencana bagi para petani jagung di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Pasalnya mereka harus melakukan perawatan ekstra bagi tanaman jagungnya karena kekurangan air. Tanaman jagung yang memasuki masa panen kondisinya rusak. Daun tanaman jagung mengering, buah menjadi tak berisi dan rawan mati. Kondisi ini terjadi karena tanaman kekurangan air. Perjalanan habis akhirnya. Musim kemarau membuat saluran irigasi sawah mengering. Untuk tetap bertahan, petani harus sewa mesin pompa air untuk menyedot sumur buatan yang mereka gali dengan kedalaman antara 15 hingga 25 meter. Biaya sewa antara Rp50.000 per hari atau Rp200.000 per hektar. Belum lagi biaya BBM untuk mesin pompa air. Ini akhirnya pakai diesel ya Pak ya? Iya. Kalau nggak pakai diesel gimana Pak? Aduh, nggak tumbuh jagung. Nggak ada air ya? Ini air dari mana Pak? Dari sumber. Harus buat sumber sendiri Pak? Iya. Terus kalau ada biaya tambahan berarti ini Pak ya? Iya ada. Berapa sewanya Pak? Sewan diesel? Iya. Sewan diesel ini sekitar 50 sehari. Sehari ya? Iya. Ini butuh berapa kali biasanya Pak?
10 kali. Iya. Di Desa Wonorejo ada 90 hektar lebih tanaman jagung yang kekeringan. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan untuk memperbaiki saluran air mulai dari hulu hingga hilir. Kalau kan musimnya musim kering. Kalau jagung lagi bulan 8, bulan 9, bulan 10 itu kering semuanya. Jadi petani usaha bagaimana caranya bisa bagi tanaman sewa genset. Biaya tambah Pak ya? Ya bukan tambah lagi, semakin membengkak. Apalagi cari pupuk sukar. Waduh, luar biasa. Petani itu sebenarnya menangis, bukan menangis secara menangis nanah dan dah. Dihitung-hitung itu biayanya ndak nutut ya Pak? Ndak nutut. Kekeringan lahan tanaman jagung diperkirakan terjadi hingga bulan Oktober mendatang. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Tanaman jeruk di Kabupaten Jember, Jawa Timur rusak dan mati. Penyebabnya saluran irigasi mengering di musim kemarau sehingga tanaman kekurangan air. Petani pun gagal panen dan rugi ratusan juta rupiah. Ribuan pohon jeruk di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, rusak dan mati karena kekeringan di musim kemarau. Pohon jeruk yang berdiri di atas lahan 200 hektar kondisinya kerdil dengan ranting kering, daun keriting dan mengecil. Buah jeruk yang seharusnya membesar justru terus mengecil dan menguning layu. Bahkan ada yang rontok. Petani sudah memotong ranting yang kering untuk membantu pertumbuhan, namun langkah itu tak membuahkan hasil. Buah pun buahnya kan. Banyak petani putus asa dengan memotong semua pohon jeruk karena dipastikan sudah tak bisa berbuah. Sampai tahu sendiri jeruknya produksinya nggak maksimal, buah nggak sampai matang, harus dipetik dini, soalnya nggak bisa dimatangkan secara maksimal, akhirnya harganya kan harga jeruk peres. Rontok juga. Selain itu kan rawan rontok karena kurang air. Petani sudah mencoba menggunakan mesin pompa air, namun sumber mata air di aliran sungai tak mencukupi. Ya, sebagian pakai diesel, Pak. Sedangkan di diesel aja enggak keluar air. Biayanya sampai berapa, Pak? Biayanya itu seperempatnya tuh, kalau pakai diesel habisnya tuh 200, Pak. Berarti kalau 1 hektar? 1 hektar ya 1 juta, Pak. 1 juta ya? Iya. Tapi air nggak keluar, Pak ya? Airnya nggak keluar. Tak ada pilihan lain selain menerima gagal panen, meski sudah mengeluarkan biaya 50 juta rupiah per 1 hektarnya. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Demikian 2 sorotan dari Kabupaten Jember dalam cerita Nusantara kali ini. Kita kembali ke studio Juno. Baik, terima kasih rekan jurnalis Kompas TV Muhammad Solihin dari Jember, Jawa Timur, dan juga sebelumnya Wiwi Loresa dari Pekalongan, Jawa Tengah dalam segmen Cerita Nusantara. Sesaat lagi, Saudara, bakal calon Presiden Anies Baswedan akan menemui bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar di DPP Partai Kebangkitan Bangsa hari ini. Pertemuan Anies Muhaimin membahas program pemenangan pasangan bakal Capres-Cawapres. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimex. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngerol sampai belakang.
Fresh Care Press and Relax bisa nge-rock and roll. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Flip 5. Get it now! Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Salonpas Jet Spray. Let's move. Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray. Let's move. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Salonpas Jet Spray. Let's move. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Pasukan perdamaian FPU 4 MINUSCA sedang menjalankan misi perdamaian di Bangui, Afrika Tengah. Dan selain menjalankan keamanan warga sipil, kontingen pasukan perdamaian Indonesia juga melakukan bantuan kemanusiaan. Seperti apa? Berikut ini laporan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan Janifan Prapta dari Afrika Tengah. Selain masalah keamanan di Bangui, Afrika Tengah ini juga memiliki beberapa masalah yang lain, termasuk diantaranya masalah kekeringan. Di bulan Oktober ini biasanya kekeringan terjadi, suhu juga cukup panas, sehingga pada saat itu pasukan perdamaian FPU 4 MINUSCA atau pasukan perdamaian Indonesia ini mengambil peran untuk melakukan distribusi air hingga menyelesaikan masalah kebakaran. Seperti apa alat yang digunakan dan bagaimana prosesinya yang menggunakan dua kendaraan ini. Kita ada di kendaraan keras ya. Keras ini truk tangki jenisnya buatan dari Ukraina. Kita pagi hari ini akan melakukan pengambilan air di water point, yang mana air ini akan kita gunakan sebagai suplai harian kita penggunaan dalam camp. Baik itu untuk kebutuhan makan, minum, kemudian mencuci dan segala halnya. Nah, kita berangkat dengan menggunakan tangki air berukuran 10.000 liter.
atau kita sebut 10 ton. Oke. Dalam satu hari biasanya berapa kali Pak mengambil air atau? Satu hari kita bisa ambil sampai dengan 4 kali. Karena kebutuhan untuk satu camp itu dalam 24 jam kurang lebih 37.000 liter atau 37 ton. 37 liter atau 37 ton. Setiap sebelum mengambil kita lapor dulu ke penjaganya atau security-nya. Kemudian kita tuliskan nama kita, dari kontingen mana, serta nomor ID UN kita, dan berapa jumlah air yang kita ambil. Nah, saudara, kalau tadi kita sudah lihat mobil tangki yang bisa mengangkut air sebanyak 10.000 liter, sekarang juga ada satu kendaraan lagi yang namanya adalah Armor Water Cannon, atau AWC, yang juga diurusi sama unit dari Bapak ya? Water treatment. Water treatment, oke. Nah Pak, bisa dijelasin nggak, ini tuh kendaraannya bisa apa saja, kemudian ya ada apa aja di dalam kendaraan ini nih Pak? Oke, baik, saya coba jelaskan ya. Jadi kendaraan ini namanya Armor Water Cannon. Ini buatan dari Korea Selatan, dari perusahaan namanya Daiji. Nah, dibawa ke Indonesia, kemudian kita bawa ke sini, ke Banggi, Afrika Tengah. Untuk kendaraan ini peruntukannya adalah untuk pengendalian massa dalam rangka PHH ya, kita bisa Dalmas, bisa kita sebut. Untuk kapasitas air yang ada itu 6.500 liter. Dengan fitur yang kita punya banyak, lengkap. Kita punya 2 water cannon. Water ada kiri dan kanan. Kemudian kita juga ada front cannon. Ada right juga untuk spray, right spray. Kita ada right spraynya. Kemudian juga ada di atas ini untuk pemadam kendaraan ini sendiri. Apabila terjadi pelemparan molotov yang mengakibatkan kebakaran pada mobil ini, bisa kita memadamkan diri sendiri. Karena juga kita spray bawah. Apabila ada genangan minyak yang terbakar, kita bisa semprot dari bawah. Mobil ini bisa ditambahkan aditif, yaitu foam. Jadi ada mixernya di sini, kita tambahkan foam. Kemudian air dicampur sama mesin ini, di air. Saat penyemprotan dilaksanakan, dia akan menghasilkan busa, air bercampur busa. Itu yang akan meredakan minyak di api. Oke, supaya ke gambar, gimana cara mengoperasikannya? Kita boleh masuk ke dalam nggak? Boleh, silakan Mbak. Oke, Ayo, kita coba lihatnya di dalam seperti apa. Silakan. Ya. Oke, nah bisa dijelasin nih Pak, ini apa saja fungsi-fungsinya nih? Karena kan saya masih awam sekali ini dengan kendaraan ini. Oke, ini kalau kita bilang kokpitnya operator untuk water cannon. Jadi di sana ada driver, katim, kemudian 2 orang operator ditambah lagi dengan escort. Kebetulan saya juga operator daripada mesin ini. Sebelumnya nomor pasien ini kita buka dulu. Di sini ada panel switch-nya, kita aktifkan dulu MCB-nya. Setelah aktif, sudah siap untuk digunakan. Kita cek. Semua dalam posisi off, jangan sampai nanti ketika start ada posisi on, jangan laksanakan penembakan. Nah itu kita start, posisi ready, R, kemudian S, start. Kita nyalakan mesin diesel yang ada di belakang. Sudah nyala. Di sini ada tingkat level air, water. Sekarang posisi sudah di 40% karena sudah kita gunakan. Ini ada foam, ada tag, ada paper. Ini yang saya bilang tadi di mixer ya. Kalau kita mau tambahin busa, kita pakai foam. Kita mau tambahin paper, bisa. Tapi di Indo ini tidak boleh digunakan. Di Indo itu tidak boleh digunakan, hanya air saja. Oke. Ini jangkauannya bisa berapa jauh Pak? Maksimal 25 sampai 30 meter. 25 sampai 35 meter. Nah itu tadi saudara, kita udah lihat bagaimana alat ini atau kendaraan ini bisa melakukan berbagai macam hal, bukan hanya untuk pengamanan massa, tetapi juga untuk membantu pemadaman kebakaran. Ini sesuai dengan mandat dari FPU 4 Winuska yang memang ketika berangkat ke Banggi, salah satunya dari 3 mandat itu adalah melakukan pengamanan bagi warga sipil ya Pak ya. Sehingga ketika ada task force ataupun keperluan-keperluan mendadak seperti misalnya kebakaran, di sana pasukan Indonesia ikut berperan. Oke baik, tim Putu Tristanda, Jennifer, Kompas TV, Afrika Tengah. Sesaat lagi Saudara, Anies Muhaimin hari ini bertemu membahas program pemenangan Pilpres 2024. Pertemuan setelah dalam 3 hari, Muhaimin sowan ke para kiai dan ulama Nahdlatul Ulama
meminta restu maju di Pilpres 2024. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Flip 5. Get it now! Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Flip 5. Get it now! Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, kue rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pang Soko. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Flip 5. Get it now! Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Ini minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Setelah 3 hari ziarah ke makam para wali dan sowan ke sejumlah kiai, Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Iskandar atau Caimin, dijadwalkan menerima kunjungan bakal calon Presiden Anies Baswedan di DPP PKB pada Senin siang.
Pertemuan bakal pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin untuk membahas pemenangan bersama pengurus DPP PKB. Anies Muhaimin membahas program yang ditawarkan bagi masyarakat. Selain itu juga membahas pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang digelar pekan ini. Program-program ke depan pemerintahan yang akan datang, sekaligus mengkonsolidir peta-peta kekuatan yang kita miliki. Informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani di kantor DPP PKB kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Abel, apakah Anies dan Muhaimin sudah dalam pertemuan dan apa saja persisnya pembahasan antara Anies dan Muhaimin ini? Ya, Juno, memang rencananya mereka akan bertemu pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di kantor DPP PKB yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tetapi memang hingga saat ini sudah lebih dari 20 menit kami menunggu sejak pukul 12.30 hingga saat ini belum terlihat adanya Anies Baswedan ataupun juga Muhaimin Iskandar atau Caimin datang di DPP PKB. Nanti rencananya mereka akan bertemu dan memang akan membahas beberapa hal. Ada 3 hal yang akan dibahas, yakni yang pertama adalah terkait dengan strategi pemenangan 2024, di mana nanti akan membahas siapa saja atau strateginya apa saja untuk pemenangan Pilpres 2024 dan juga siapa saja anggotanya untuk menjadi tim pemenangan. Lalu juga terkait dengan peta-peta kekuatan partai di masing-masing partai. Seperti misalnya untuk PKB ini kuat di wilayah mana dan sebagainya, nanti akan diatur strateginya. Begitu juga dengan Partai Nasdem yang kuat di wilayah mana dan itu juga nanti akan diatur strateginya. Tapi hingga saat ini memang kita belum tahu strategi dari koalisi Amin atau Anies Muhaimin ini seperti apa. Nanti kita tunggu dan nanti juga kita saksikan proses dari pertemuan Anies dan juga Muhaimin Iskandar atau Caimin. Lalu juga mereka akan membahas terkait dengan koalisi bersama PKS. Nah, sebenarnya untuk PKS hari ini tidak hadir karena memang dari koalisi Amin atau Anies Muhaimin ini akan baru bertemu dengan PKS. Ini dijadwalkan pada pekan depan. Nah, ini nanti kita juga akan melihat apakah PKS akan resmi bergabung dengan koalisi Amin atau tidak. Ini kita juga masih terus mengkonfirmasi terkait dengan hal tersebut. Yang jelas untuk saat ini dari koalisi Amin yang nanti akan datang Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini akan membahas terkait dengan pemenangan Pilpres 2024. Anies dan juga Muhaimin Iskandar ini tidak hanya bertemu saat ini ya, melainkan kemarin pada saat PKB atau Caimin melakukan Tour de Wali, yakni mengunjungi beberapa makam Wali Songo mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Pada saat di titik Surabaya, yakni di makam Sunan Ampel, ini juga dari Muhaimin Iskandar bertemu dengan Anies Baswedan. Mereka memang tidak banyak membahas terkait dengan PKS ini akan seperti apa. Tapi yang jelas dari Muhaimin Iskandar dan juga Anies Baswedan mengharapkan agar PKS bisa bergabung dengan koalisi Amin atau koalisi Anies dan Muhaimin Iskandar. Dan juga dari Caimin ataupun juga dari Anies Baswedan juga membuka tangan jika memang dari Partai Demokrat ikut bergabung dalam koalisi Amin atau Anies Muhaimin. Kembali ke Anda, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Abel Insani dari kantor DPP PKB di Menteng, Jakarta. Dan saudara, nama Ridwan Kamil kini digadang-gadangkan menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil sudah dilirik menjadi salah satu calon dari wakilnya Ganjar sejak Juni 2023. Kang Emil memang kaya prestasi, memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Bacawa Pres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Pantun Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menggoda Ridwan Kamil. Pantun dilempar Hasto pada 28 Juni lalu saat peletakan batu pertama Monumen Bung Karno di Gelanggang Olahraga Saparua, Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil yang saat itu masih menjabat Gubernur Jawa Barat pun merespon singkat pantun Hasto. Itu doa, jadi kalau doa tentu kita aminkan saja, walaupun
sebagai seorang yang taat pada aturan hidup ya, saya taat pada apa yang sedang digariskan oleh Partai Golkar, sehingga apapun takdirnya mudah-mudahan doakan yang terbaik buat semuanya. Sejak dideklarasikan pada 21 April 2023, Ganjar Pranowo masih belum punya pasangan bakal cawapres. Untuk beberapa saat, nama Sandiaga Uno usulan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan menguat. Namun kini nama Ridwan Kamil yang muncul di publik. Apalagi setelah pertemuan Megawati dan Ridwan Kamil beberapa pekan lalu tersiar ke publik. Saya itu kan komunikasi dengan semuanya, ada dengan Pak Prabowo, ada dengan Bu Mega, ada dengan Pak Anies, Pak Surya Paloh sebagai pribadi ya. Bahwa dalam komunikasi itu ada hal-hal politik, tidak semuanya begitu. Dengan Bu Mega itu salah satunya, kan kita lagi membangun monumen Bung Karno, di mana saya ikut mensupervisi dan melaporkan bahwa sudah 70% monumennya di Jogja, tinggal nanti di Bandung seperti apa. Jadi komunikasi iya, tapi tidak melulu tentang perpolitikan. Hasto pun tak menampik adanya pertemuan. Yang dibahas, kata Hasto, adalah pembangunan monumen Bung Karno. Ya, pertemuan dilakukan sebenarnya secara tertutup, dibahas tentang pembangunan ya beberapa monumen yang berkaitan dengan Bung Karno. Pada saat pertemuan dengan para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, di dalam pertemuan tertutup memang dibahas. Ya, misalnya dari P3 menyampaikan Pak Sandiaga Uno, kemudian dicermati beberapa nama yang lain, ada nama Pak Mahfud MD, kemudian ada nama yang seperti Pak Ridwan Kamil, dan beberapa nama yang muncul ke permukaan disuarakan oleh rakyat itu dikaji secara mendalam. Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi menilai pemilihan Ridwan Kamil bisa tepat buat PDI Perjuangan bila ingin merebut suara Jawa Barat. Semua pasangan memerlukan Jawa Barat karena signifikasinya ini. Kalau misalnya selama ini Prabowo memenangkan suaranya di Jawa Barat, itu karena mesin Partai Keadilan Sejahtera yang bekerja, dan partai ini memang seringkali membuat kejutan dengan memberikan lonjakan suara meskipun lonjakannya itu tidak sampai memenangkan yang didukungnya. Nah, sekarang PKS sudah lepas. Di dalam daftar calon pemilih 2024, Jawa Barat itu menyumbang 17,9% secara nasional. Dan ini jumlah suara yang sangat signifikan. Hanya satu ganjalan Ridwan Kamil mendampingi Ganjar saat ini, yakni restu Golkar. Lantaran sejak Januari 2023, Ridwan Kamil adalah Wakil Ketua Umum Golkar, sekaligus Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Golkar. Masalahnya adalah seperti yang disebut tadi, Ridwan Kamil berkali-kali saya mendengar, dia sebagai kader Partai Golkar punya patsun, jadi memang masih ada pekerjaan rumah. Tapi itu bukan hal yang mustahil dalam politik untuk membicarakan hal itu. Apalagi misalnya PDIP dengan Golkar punya hubungan baik. Ini jadi tantangan sebab Golkar secara kepartaian sudah mengikat koalisi dengan Gerindra dan Partai Amanat Nasional, mengusung bakal capres Prabowo Subianto yang kini menjadi pesaing Ganjar di sejumlah survei. Tentang Ridwan Kamil jadi calon kuat bakal cawapres Ganjar ditanggapi Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono. Kita nggak nyodor-nyodorin orang, tapi kalau diminta kan itu hak yang bersangkutan. Itu saja kami harapkan tetap terjaga soliditas partai, tetap terjaga kekompakan, tapi kami juga memang tidak mudah untuk melarang-larang orang untuk maju ke karirnya. Kalau sama individu kita nggak bisa apa-apa, tapi kalau atas nama partai nggak bisa, karena partai sudah menetapkan kita mengusung Presiden Prabowo, wapresnya nanti tunggu di internal koalisi. Bila memang Ridwan Kamil yang diinginkan koalisi Ganjar, sekarang yang ditunggu adalah manuver bagaimana mewujudkan sang Wakil Ketua Umum Golkar Ridwan Kamil menjadi pasangan Ganjar. Sementara Partai Golkar mengusung pesaing Ganjar yaitu Prabowo Subianto. Tim Liputan,
Kompas TV. Informasi terhangat lainnya akan kami hadirkan hanya di Kompas Siang setelah jeda. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, pulau rumah micin yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramin Series, nikmat otentiknya Pang Seko. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Puting beliung terjadi di tengah kebakaran hutan dan lahan yang melanda Bukit Teletabis Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya sebaran api kembali meluas lantaran terbawa angin dan hingga kini belum bisa dipadamkan. Puting beliung yang terjadi di kawasan Bromo pada kemarin sore membawa dampak buruk. Asalnya percikan api berputar, terbawa angin dan menyebar. Akibatnya kebakaran yang awalnya
awalnya sudah mulai terkendali kembali meluas. Subaran api melalap lembah Bukit Watangan dan Bukit Teletabis sisi barat. Hingga Senin pagi api terpantau masih terlihat di Bukit Watangan dan cenderung terus meluas. Dari pantauan udara, asap yang membumbung dari Bukit Teletabis juga lebih tebal daripada hari sebelumnya. Api di lereng atas Bukit Teletabis atau Blok Savana, sedangkan yang di bagian bawah sudah beberapa titik sudah padam. Saat ini kami berencana untuk membantu melakukan pemadaman bekerja sama dengan TNI, relawan peduli api, kemudian dari TNBT sendiri. Kompas Siang kami tutup sampai di sini, Saudara. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan tetap mengikuti perkembangan pemilu terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Akhir kata, saya Paskali Siswari. Saya Harjuno Pramandito, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Ikuti Gemerlap HUT ke-12 Kompas TV menghadirkan Wakil Presiden Republik Indonesia Yai Haji Ma'ruf Amin dan tokoh-tokoh nasional yang bersama-sama menggaungkan pemilu damai Indonesia. Dengan penampilan spesial Dewa 19, Elo, Firsa, Krisdayanti, Vicky Shu, Zizi, Al-Lafta, Jarwo Kuat, Abdel, sama Liviana Cerlisa dan GJLS. Malam Puncak Indonesia Raya, Senin 11 September pukul 8 malam, live di Kompas TV. Halo saudara, selamat siang. Selamat datang kembali di program Sapa Indonesia Siang. Senang sekali hari ini saya Irian Mardanus yang akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan untuk melihat sejumlah informasi yang telah disiapkan oleh tim Sapa Indonesia Siang. Kita langsung lihat 3 sorotan utama di Sapa Siang kali ini saudara. Yang pertama, ini terkait dengan polisi yang masih menyelidiki penyebab kematian ibu dan anak yang ditemukan di sebuah rumah di Cinere, Depok, Jawa Barat. Olah TKP kedua telah dilakukan dan sejumlah bukti termasuk cairan yang ditemukan di dekat kedua jenazah kini diperiksa lebih lanjut oleh polisi. Kami juga menyoroti terkait dengan kebakaran di Bukit Teletabis, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, saudara, yang terjadi akibat aktivitas pengambilan foto prewedding dengan menggunakan flare berbuntut panjang. Bukan hanya merusak ekosistem di kawasan Taman Konservasi, para pelaku wisata Bromo kini kehilangan mata pencaharian karena objek wisata yang kini ditutup total. Kemudian kami juga punya sorotan terkait dengan inflasi yang terjadi di Jerman, di mana banyak hewan peliharaan kemudian terlantar. Beberapa di antaranya diberikan ke tempat penampungan hewan karena pemiliknya tidak lagi sanggup merawatnya. Inflasi terjadi tak hanya di sektor pangan, tetapi juga biaya pemeriksaan dokter dan juga biaya energi. Nah, 3 sorotan utama kami tadi akan kami hadirkan selengkapnya hanya di Sapa Indonesia Siang kali ini. Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kematian ibu dan anak yang ditemukan di sebuah rumah di Cinere, Depok, Jawa Barat.
Olah TKP kedua telah dilakukan dan sejumlah bukti termasuk cairan yang ditemukan di dekat kedua jenazah kini diperiksa lebih lanjut oleh polisi. Misteri kematian ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di kamar mandi di rumah di Cinere, Depok, Jawa Barat masih jadi teka-teki. Sabtu kemarin, polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa sejumlah barang bukti yang ditemukan berupa dokumen dan bukti pembayaran. Sebelumnya, polisi juga menemukan botol berisi cairan dan surat yang diduga ditulis oleh korban. Polisi akan menguji cairan tersebut apakah mengandung zat tertentu. Untuk cairan yang didapatkan tentunya hanya kita ambil sampel-sampelnya, kita akan ujikan apakah itu zat tertentu ataukah hanya air biasa. Kita masih belum bisa. Ada beberapa dokumen tentunya kita amankan yang tentunya kita harapkan menjadi petunjuk dalam penyelidikan. Kalau isinya Pak, dokumen itu apa Pak? Tentunya dokumen-dokumen yang terkait. Setidaknya 10 orang saksi dari keluarga, tetangga, dan petugas keamanan perumahan telah dimintai keterangan. Kedua korban yang adalah ibu dan anak selama ini dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Kesehariannya sebetulnya orangnya emang jarang komunikasi ya ke warga ataupun ke kami sebagai security, tidak pernah tegur sapa atau apa. Itu sehari-hariannya seperti itu. Paling kalau kebetulan saya patroli melihat dia ada di depan rumahnya nyiram atau apa, paling kalaupun saya nyapa dia dengan anggukan aja. Selain mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya juga menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR guna mengungkap penyebab kematian korban. Tim Liputan, Kompas TV. Sapa Indonesia Siang hari ini, Saudara, menghadirkan kisah dedikasi seorang prajurit Indonesia yang bertugas di Banggi, Afrika Tengah. Dalam pengabdiannya pada misi perdamaian, sang prajurit rela tak bisa kembali ke Indonesia, bahkan saat sang ayah berpulang. Bribka Antoni Joko adalah salah satu prajurit Indonesia yang bertugas di Banggi, Afrika Tengah. Tergabung dalam pasukan perdamaian MINUSCA, Antoni ditempatkan di unit mekanik. Selain menjalankan mandat yang diberikan PBB, Bribka Antoni juga berkewajiban memastikan operasional kendaraan dalam camp Garuda dalam kondisi prima. Berhasil lolos seleksi pasukan perdamaian, Bribka Antoni berangkat dari Jakarta lalu terbang ke Afrika. Pengalaman seru ya tadi salah satunya yang deploy ke Bombari itu sama yang pengawalan. Kalau pengawalan memang kita ngawal delegasi waktu Gambia kemarin, dari Jenderal Gambia kita ikut ngawal di situ, itu lumayan seru sih. Bareng sama EPU Nepal. EPU Nepal itu dari arminya, dia MP-nya. Dan kalau mengawal sama mereka kita nggak lambat, harus cepat. Kalau kemarin kita dari sini ngawal terlalu lambat gitu. Itu mereka ya ditegur waktu awal-awalnya, kita kok ngawalnya terlalu speednya kurang cepat karena di sini harus cepat itu. Namun ada harga yang harus dibayar saat ia mengabdi untuk negara. Tepat sepekan yang lalu, Bribka Antoni mendapat kabar duka dari Indonesia. Sang ayah berpulang. Namun, ia meyakini meski tak dapat bersama di saat terakhirnya, sang ayah bangga dengan pilihannya. Waktu saya dapat berita duka, itu saya kebetulan lagi memperbaiki kendaraan mobil keras. Karena setelah kita itu habis COE di sini, teguran dari COE kita perbaikin. Itu kejadian setelah habis asar saya dapat kejadian di sini. Mungkin kalau di Indonesia kan asar jam 9:30-an lah di Indonesia. Sini jam 4. Yaitu saya langsung lompat dari kendaraan, saya diterima telepon dari kakak yang ngabarin bapak udah nggak ada. Saya langsung lompat, saya langsung ke sini ya. Namanya kita ini mengungkapkan rasa sedih sendiri. Nggak ada yang tahu, teman-teman saya kabarin.
Bribka Antoni adalah satu dari 158 anggota Polri yang bertugas di Afrika Tengah. Meski jauh dari rumah, pasukan perdamaian MINUSCA berusaha untuk tetap jalankan tugas dan jaga perdamaian di Bangui. Tim Liputan, Kompas TV, Bangui, Afrika Tengah. Juga menjadi sorotan, Saudara, Sungai Petruk di Kota Malang, Jawa Timur menjadi semacam bak sampah raksasa yang menimbulkan bau tidak sedap dan menghambat aliran air. Resah dengan sampah yang terus menumpuk, warga berinisiatif bergotong royong membersihkan sungai dari sampah. Sampah yang menumpuk di Sungai Petruk di RW 12 dan 14, Kelurahan Bunul Rejo, Kota Malang, Jawa Timur, selama beberapa pekan ini memunculkan bau tidak sedap. Sampah yang menghambat aliran air dan mengganggu pemandangan merupakan sampah plastik bekas kemasan makanan, minuman, styrofoam, dan sampah rumah tangga lainnya. Terganggu dengan kondisi ini, warga pun bergotong royong membersihkan sungai dari sampah. Sampah diangkut agar aliran sungai menjadi lancar. Sampah dari sungai kemudian dibawa Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang ke tempat pembuangan akhir. Jalannya air kurang lancar. Namanya masyarakat Malang kurang peduli dari lingkungan bersih, nyaman, dan tentram. Sudah kami sampaikan tidak berbosan-bosan masalah pembuangan sampah ini, tapi terpaksa masih kecolongan dengan banyaknya jembatan yang kami mempunyai 4 jembatan yang mana satu aja yang terlindungi dari buang sampah, yaitu di paling cara pengaman. Untuk itu kami mengharapkan kepada Pemkot Kota Malang untuk mohon dapatnya jembatan kita yang di Jalan Biner ini dipasang jembatan. Kelurahan Bunul Rejo membutuhkan lebih banyak fasilitas tempat sampah dan mendorong warga untuk peduli lingkungan. Warga didorong untuk memilah sampah di rumah dan menyalurkannya ke bank sampah. Pengurus RW memasang kamera pemantau atau CCTV di 3 lokasi di sepanjang sungai untuk mengawasi kedisiplinan warga menangani persoalan sampah. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, seekor penyu ditemukan mati dan terdampar di pantai Sepanjang, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Wah, gerah! Panas. Minum Adem Sari Sparkling. Cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling. Dengan es lebih enak. Adem Sari. Vitamin C tinggi. Rumah berantakan banget sih. Kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Salonpas Jet Spray, let's move! Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herba dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin.
meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Salonpas Jet Spray, let's move! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Anda kembali di Sapa Indonesia Siang. Saudara, seekor penyu ditemukan mati dan terdampar di pantai sepanjang Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Saat ditemukan, bangkai penyu ini sudah dalam kondisi yang membusuk. Seekor penyu ditemukan mati dan terdampar di pantai sepanjang, Kelurahan Keadang, Kapanewon, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Bangkai penyu pertama kali dikeluhkan para pedagang yang mencium bau menyengat dari sisi barat pantai. Kondisi ini dilaporkan ke petugas SAR. SAR Satlinmas Wilayah 2 Pantai Baron, Gunung Kidul kemudian mencari dan menemukan bau busuk berasal dari bangkai seekor penyu yang terdampar di pantai tersebut. Panjang penyu sekitar 50 cm, lebar 35 cm, dan beratnya diperkirakan 50 kg. Terkait dengan panjang, itu kurang lebih ada 50 cm, dengan lebar dada itu ada 35 cm. Dan kami langsung mengubur penyu tersebut karena sudah mengeluarkan aroma busuk yang sangat menyengat. Ini juga demi kenyamanan para wisatawan yang berkunjung di pantai sepanjang. Sejumlah pantai di Gunung Kidul memang menjadi tempat pendaratan penyu. Sepanjang tahun ini sudah 2 kali ditemukan bangkai penyu di kawasan pantai Gunung Kidul. Tim SAR belum bisa memastikan penyebab kematian dari satwa langka itu. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. Saudara, puting beliung terjadi di tengah kebakaran hutan dan lahan yang melanda di Bukit Teletabis, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya sebaran api kembali meluas lantaran terbawa angin dan hingga kini belum bisa dikendalikan. Puting beliung yang terjadi di kawasan Bukit Teletabis, Bromo, kemarin sore membawa dampak buruk. Pasalnya, percikan api berputar, terbawa angin, dan menyebar. Akibatnya, kebakaran yang awalnya sudah mulai terkendali kembali meluas. Sebaran api melalap lembah Bukit Watangan atau Bukit Teletabis di sisi barat. Hingga Senin pagi, api terpantau masih terlihat di Bukit Watangan dan cenderung terus meluas. Dari pantauan udara, asap yang membumbung dari Bukit Teletabis juga lebih tebal daripada sehari sebelumnya.
Bukan hanya menghanguskan ratusan hektar lahan dan merusak ekosistem di kawasan Taman Konservasi, kini para pelaku wisata Bromo kehilangan mata pencarian karena objek wisata ditutup total. Hangus dan gundul. Kondisi ini yang kini tampak di kawasan Bukit Teletabis Bromo di Probolinggo, Jawa Timur. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak 5 hari terakhir membuat wisata alam yang mulanya eksotis kini menghitam karena terbakar. Tidak ada aktivitas wisatawan di Bukit Teletabis, Padang Savana, ataupun lautan pasir. Karena objek wisata ini telah ditutup total oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sejak 6 September lalu. Penutupan kawasan wisata Bromo membuat para pelaku wisata kehilangan mata pencaharian. Hotel dan penginapan sepi lantaran tidak ada kunjungan wisatawan sejak objek wisata Bromo ditutup. Masih ini ada tapi tidak signifikan, beberapa kamar aja yang cancel, khususnya yang sudah reservasi. Tapi yang jelas hanya yang walk-in aja yang tidak ada. Pemilik dan pengelola mobil wisata Bromo pun kehilangan penghasilan lantaran tidak ada wisatawan. Mobil-mobil wisata ini sudah 5 hari hanya terparkir sehingga penyedia jasa tidak mempunyai pemasukan. Tidak bisa jalan jeepnya dan teman-teman juga banyak juga yang dirugikan seperti tukang ojek, terus warung-warung kopi yang ada di Bromo, kemudian penjual-penjual asongan. Itu ya semuanya nggak bisa jalan karena memang kan ditutup karena kebakaran ini kan. Ya betul. Harapan kami kepada para wisatawan yang ke Bromo memang betul-betul menjaga karena ini alam kan, yang dinikmati adalah keindahan, jadi memang harus betul-betul dijaga, dirawat. Juga pelaku-pelaku wisata ini harapannya bisa mengarahkan ke para wisatawan yang diantar ke Bromo itu untuk ikut menjaga juga. Sebelumnya, kebakaran di Bukit Teletabis terjadi Rabu 6 September lalu akibat aktivitas pengambilan foto prewedding dengan menggunakan flare. Menurut BPBD Jatim, kebakaran ini menghanguskan 274 hektar lahan di Bromo. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Selama 165 tahun, Saudara, Sekolah Santa Ursula Jakarta konsisten membentuk generasi muda yang cerdas, tangguh, dan berbelas kasih kepada sesama. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salon Pas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salon Pas Jet Spray, let's move! Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang! Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salon Pas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salon Pas Jet Spray, let's move! Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Salon Pas Jet Spray, let's move! Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fluider. Fluider, aktif basmi jamur.
Jamur. Produksi Konimax. Salonpas Jet Spray. Let's move. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray. Let's move. Gatal karena jamur dan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Saudara, seorang mahasiswa Universitas Kristen Petra di Surabaya, Jawa Timur berinovasi dengan mendesain tempat lampu dari limbah kayu. Terinspirasi dari permainan puzzle, tempat lampu ini bisa dibongkar pasang sesuai keinginan. Nah, kira-kira seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Bosan dengan desain lampu yang itu-itu saja? Tenang, kini ada Fabrizio Robi Sumawan, seorang mahasiswa dari Universitas Kristen Petra Surabaya yang berinovasi membuat tempat lampu berbahan limbah kayu. Limbah kayu didapatkan dari sejumlah industri mebel yang ada di Surabaya. Ada berbagai macam desain tempat lampu yang dibuat. Menariknya, tempat lampu yang ia beri nama Woga Collection ini bisa dibongkar pasang seperti permainan puzzle sehingga pemilik bisa membentuk desain lain sesuai keinginan. Untuk membuat satu buah tempat lampu ini, Robi membutuhkan waktu selama 4 hari dengan 10 kg limbah kayu. Menurut Robi, konsep bongkar pasang tempat lampu buatannya ini terinspirasi dari mainan anak-anak, ditambah desain seperti ini belum pernah ada di pasaran. Terinspirasi dari mana sih bisa buat produk seperti ini ya? Ya, jadi produk ini saya terinspirasi dari mainan-mainan anak yang digunakan untuk terapi kecemasan seperti itu. Nama produknya apa kalau boleh tahu? Nama produknya ini Woga Collection yang terdiri dari table lamp, desk lamp, sama floor lamp. Produk ini tuh dapat dibongkar pasang untuk dimainkan dan dirubah-rubah warnanya, jadi sehingga orang itu tidak mengalami kebosanan atau kecemasan seperti itu.
Ya, ini jadi produk ini terbuat dari limbah kayu industri. Saat saya berkunjung ke sana itu ternyata banyak limbah kayu itu yang masih dibiarkan begitu saja, ditumpuk dan dibakar. Jadi menurut saya kayak daripada merusak lingkungan alam, lebih baik dimanfaatkan untuk jadi alternatif material. Apalagi di Indonesia ini kan kebutuhan penggunaan kayu itu terlalu tinggi ya. Jadi daripada emang tidak dipakai, kita manfaatin aja. Kedepan, tempat lampu buatan Robi ini akan dijual ke masyarakat. Via Irmar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, aparat Polres Sika, Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan sembako bagi warga Pulau Sukun, Nusa Tenggara Timur. Para personel polisi mesti menyeberangi lautan selama 8 jam menggunakan rakit gabus demi sampai ke Pulau Sukun. Personel Polres Sika, Nusa Tenggara Timur yang dipimpin Wakapolres Sika berjuang mengantar bantuan sembako untuk warga Pulau Sukun, Nusa Tenggara Timur. Untuk memberikan bantuan, personel polisi mesti menyeberangi lautan selama 8 jam menggunakan kapal motor untuk sampai ke Pulau Sukun. Bahkan karena kondisi perairan yang surut, personel polisi mesti menggunakan rakit yang terbuat dari gabus demi bisa sampai ke pesisir pantai. Selanjutnya, polisi bersama warga mengangkut bantuan menggunakan motor menuju kantor desa untuk mendistribusikan bantuan bagi ratusan kepala keluarga. Anak-anak di Pulau Sukun pun merasa senang dengan kehadiran polisi dan juga bantuan sembako yang datang. Menurut Kapolres Sika, bantuan berupa beras, minyak goreng, gula, dan mie instan, serta beberapa roti siap saji merupakan sembako dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Membantu untuk mendistribusikan bantuan yang diberikan oleh Bapak Kapolri ke Pulau Sukun. Mengingat Pulau Sukun juga pulau yang membutuhkan bantuan, maka dari itu Wakapolres Sika mendistribusikan, yaitu sejumlah bahan makanan, 2 ton beras, kemudian ada mie instan, gula, minyak goreng, yang itu semuanya ditujukan untuk masyarakat Pulau Sukun. Polisi berharap bantuan yang disalurkan bisa bermanfaat bagi warga, khususnya di daerah kepulauan. Citos Natun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur. Sekolah Santa Ursula Jakarta merayakan 165 tahun kiprahnya di dunia pendidikan di Indonesia. Selama 165 tahun, saudara, Sekolah Santa Ursula Jakarta konsisten membentuk generasi muda yang cerdas, tangguh, dan berbelas kasih kepada sesama. Sekolah Santa Ursula Jakarta merayakan ulang tahun ke-165. Mengusung tema Revive to New Height, sekolah yang terletak di Jalan Pos Jakarta ini menggelar Sanur Open Campus. Beberapa kegiatan digelar, mulai dari pentas seni, perlombaan antar sekolah, pameran pendidikan, hingga pameran hasil karya siswa. Rangkaian acara yang berlangsung selama 3 hari menampilkan pengalaman pendidikan dan pembelajaran di Sekolah Santa Ursula Jakarta. Tema dari perayaan 165 tahun Sekolah Santa Ursula Jakarta adalah Revive to New Heights. Dan yang mau dibagikan lewat tema ini adalah untuk internal sendiri, kita mau mengajak seluruh anggota komunitas Sekolah Santa Ursula untuk membuat lompatan, membuat capaian-capaian yang baru setelah perjalanan 165 tahun. Dan kepada masyarakat, kita juga mau berbagi kekayaan, mau berbagi pengalaman, pembelajaran, mau berbagi banyak hal kepada masyarakat luas. Aku harap tahun-tahun ke depannya tetap ada program yang seperti ini, dan aku juga berharap tema-temanya ke depannya itu selalu bisa berkontribusi untuk Indonesia gitu. Kayak tahun ini misalnya mengambil Visi Indonesia Emas 2045. Mungkin nggak harus tentang Indonesia terus, tapi aku berharap semua hal yang diadain di sini itu tujuannya untuk... Dan karakter yang kami harapkan adalah
agar para siswa atau lulusan dari sekolah Santa Ursula ini berkarakter serviam. Artinya mereka mempunyai nilai-nilai cinta kasih, belas kasihan, integritas. Mereka punya integritas, mereka punya semangat persatuan, mereka punya ketangguhan, keberanian, kegigihan. Mereka mau melayani sesamanya. Semoga Santa Ursula ini, sekolah ini tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Santa Ursula ini. Dan anak-anak merasa senang, gembira, belajar dan bermain di sekolah Santa Ursula. Saudara, akibat inflasi yang terjadi di Jerman, banyak hewan peliharaan terlantar. Beberapa di antaranya diberikan ke tempat penampungan hewan karena pemiliknya tidak lagi sanggup merawatnya. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Tak, serangku bulat. Tak, bocor tak, jempol. Makanya mikir, beli selang miliar yang ada nolnya 9. Hanya selang miliar yang berkualitas. Teknologi Hercules selang miliar mengalir deras dengan kualitas. Miliar. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi.